Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun kalian berada, masih bersama saya Dita Zulaika. Kali ini di program kita L-Talk Empowering Life Through Communication. Bersama dengan dua panelis kita, yang pertama ada Kak Roni Prancis dan juga Kak Doni De Kaiser. Dan juga bintang tamu spesial kita ada Ibu Cici Reci. Segmen terakhir tidak terasa ya, sudah beberapa menit kita menemani sahabat Eljon yang dimanapun kalian berada. Akhirnya ada sesi pacul, pakar curhat loh. Disinilah para panelis kita dan juga bintang tamu kita akan memberikan tips-tips, mempersempitkan lagi apa yang sudah kita obrolkan dari awal Ibu ya. Bagaimana strategi dan bagaimana untuk kedepannya memilih partner bisnis yang baik dan bagaimana men-sharekan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh panelis kita dan juga bintang tamu kita hari ini. Mungkin boleh pertama Kak Doni. Kalau saya semua kembali kepada yang ilahi. Pengalaman masa lalu adalah guru yang paling berharga. Betul. Tapi jangan pernah menutup pintu, ya kan? Dan jangan juga terlalu lama menatap ke pintu yang tertutup. Kenapa? Bisa jadi waktu kita duduk di depan pintu yang tertutup itu, kita nggak tahu loh ada pintu lain yang terbuka. Jadi tetap berpikiran terbuka untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Yang penting kalau kita bisa menuntut partner kita harus A, B, C, D, kita juga harus seperti itu. Kenapa? Karena dia juga pasti akan memposisikan yang sama. Gua mau kerja sama lu, asal lu A, B, C, D, gitu kan? Jadi fokuslah pada hal-hal positif dalam hal kita kalau bekerja sama itu harusnya adalah memberikan nilai tambah kepada partner kita, bukan malah nambah masalah. Karena ada 3 hal loh Dita yang orang ingat dalam sebuah kehidupan kita. 1, orang yang ada di dekat kita ketika kita ada masalah. Yang kedua, orang yang nggak ada ketika kita dapat masalah. Dan yang ketiga, orang yang bikin kita kena masalah. Kayaknya semuanya udah lengkap ya. Iya. Nah, itu semua karena pengalaman dalam kehidupan membuat seseorang pasti lebih bijaksana dalam memilih dan memilah partner. Nah, kalau kita bisa memilih, kenapa tidak kita pilih yang terbaik? Tapi tidak memilih pun bagi saya juga adalah sebuah pilihan. Betul. Contoh misalnya kalau saya memilih untuk bekerja sendiri, mungkin bisnis saya itu adalah bisnis mandiri. Contoh ketika saya beraktivitas sebagai seorang pengajar, nah saya tidak bisa bermitra. Kenapa? Kayak saya sama Bro Roni bisa satu panggung, tapi keilmuan berbeda. Ya kan, ketika saya menjalankan peran saya sebagai seorang narasumber di bidang tertentu, maka itu saya kerja mandiri. Tapi yang membuat saya ada di situ misalnya, oh bisa aja saya bekerja sama, ya misalnya sama Bu Cici, ya kan, oh kita bisa buka kelas untuk korporat, ya kan, atau sama Bro Roni misalnya, oh kita bisa buka kelas di alam baka, Mengerikan ya. ini alam yang lain, maksudnya dalam program yang lain misalnya, gitu kan. Berbagi peran. Ya kan, di organisasi kami juga berbagi peran. Ada hal-hal yang memang spesialisnya dia, ada hal yang spesialisnya saya. Yang penting kuncinya satu, komunikasi. Karena kalau saya beranggapan, udah tenang aja, namanya sekjen pasti ngerti lah soal, belum tentu loh. Iya kan? Udahlah, Bu Cici pasti cincai lah. Tapi tetap harus kita sampaikan, kita komunikasikan. Dan yang kedua, the way atau how to communicate, ya kan? Cara kita menyampaikan. Dalam berpartner, mungkin kita sudah merasa nyaman, ya kan? Kata orang, wah udah deket lah, sampai mau apa istilahnya, udah saling tahu lah gitu kan. Tetap juga kalau menurut saya, dalam hal kita berpartner tapi kita kemudian berinteraksi di depan publik, ini formal, kita juga harus jaga gaya komunikasi kita kepada partner kita. Tapi kalau nggak ada orang, ya kan, ya udahlah terserah. Ya kan, saya misalnya nih, punya temen nih, dia pejabat publik. Ketika dia datang, ya kan, karena dia teman saya sejak lama, ya kan, waktu saya masih kuliah di Jogja, sudah berkawan, tiba-tiba dia jadi pejabat gitu kan. Ya, waktu dalam kapasitas saya mengundang dia sebagai pejabat, dia diiringi oleh tim keprotokolannya, perangkat pejabatannya, ya saya menghormati dia. Tapi ketika sudah di ruang VIP tinggal berdua, ya baru ngomong, ya kan,
lu gimana sih gitu kan. Nah, tapi ketika ada ajudannya, stafnya ya, kita posisikan dia sebagaimana posisi dia saat kita undang. Nah, itu tetap ada rules ya kan, tetap ada komunikasi ya kan, dan ingat etika itu penting. Baik. Terima kasih Kak Doni ya. Kita lanjut Ibu Cici gimana Bu? Ya, Tips dan kalau pendapat. menurut saya, mudah-mudahan ini bisa sharing sama sahabat Eljon ya, bahwa mencari seorang partner bisnis baik perorangan ataupun lembaga itu lumayan cukup kompleks ya. Balik lagi ke kebutuhan kita nanti seperti apa, dan klien kita juga kebutuhannya seperti apa. Saya menghandle satu corporate yang cukup lama, jadi saya tahu persis seperti apa keinginannya, kebiasaannya, apa yang boleh dan tidak boleh. Makanya saya selalu sampaikan sama partner-partner saya untuk bahwa ini nggak boleh kalau di klien saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan langgengnya kerjasama kita ke depan gitu kan. Misalnya salah satu contoh yang real banget, klien saya ini tidak suka dengan penampilan perempuan yang terlalu vulgar. Misalnya bajunya dadanya lahak sampai segini, terus mohon maaf payudaranya agak nongol, itu udah pasti nggak suka gitu. Tapi maunya memang lebih ke bawah lagi gitu. iya, gitu kan. Padahal dia mengajarkan misalnya contohnya materinya grooming gitu kan. Contohnya kayak gitu, itu kan nggak sinkron dengan materi dia ya. Apalagi klien ini yang semi birokrasi kayak apa ya, pegawai negeri gitu kan, jadi kan konvensional banget ya. Beda kalau perusahaan swasta, advertising itu yang memang heboh, pakai celana robek-robek, kaos yang segini model Sabrina atau apa itu bebas. Tapi kalau klien saya ini yang lumayan benar-benar tidak seperti itu, jadi harus dijaga juga penampilan dan segala macam. Nah makanya partner-partner bisnis saya selama ini masih bergandengan tangan dengan kami cukup lama, ada yang sudah 8 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, masih tetap kolaborasi dengan kami. Jadi mereka yang tahu, karena saya yang paham bahwa oh Ibu Cici itu kliennya modelnya stereotipnya seperti ini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Bahkan saya lebih memilih, saya tidak memasukkan talent itu bila dibutuhkan, karena misalnya ternyata saya udah sampaikan secara baik-baik gitu kan, tapi dia ini style gue misalnya kayak gitu kan, ya udah lebih baik, lebih baik saya yang tidak menggunakan dia lagi, ya udah kita cari talent-talent lain yang sesuai dengan kebutuhan klien saya. Gitu. Jadi ada memang, kayak gitu ya, ini gue gini, lu mau ayo, kalau enggak ya gini. Bener, Ya, ada, ada dan juga itu ya. real, karena memang saya sendiri juga rada-rada bingung di awal-awal pertemuan gitu kan, ini guru grooming tapi kok penampilannya kayak begini gitu kan. Di setiap sesi saya lihat dan di YouTube apa gitu kan, tidak mencerminkan grooming di mana dia pada saat ngasih materi itu kliennya siapa gitu kan. Mungkin kalau misalnya buat modeling mungkin masih oke lah ya, tapi kalau di corporate yang resmi dan corporate-nya bukan bukan perusahaan swasta atau agensi atau apa, itu kan harus disesuaikan. Nah itu hal-hal yang saya jaga dengan bisnis partner saya, karena saya pengennya itu panjang. Pasti yang kerjasama dengan kami, kalau memang mereka paham dengan kondisi saya, klien-klien saya tuntutannya kayak gini, pasti alhamdulillah panjang. Mudah-mudahan juga berpartner dengan IPSA, Pak Doni dan Pak Roni juga, saya doain panjang ya Pak ya. Amin. Panjang. Amin. Karena prinsipnya apa sih? Tadi betul ya, harus teliti kan, check and recheck, menguasai product knowledge. Nah kalau saya sama Bro Roni kan keuntungannya adalah apa? Kami kan di rumah bersama ya. Artinya apa? Ini rumah para profesi yang banyak. Jadi sebenarnya tugas saya cuma jadi konduktor aja, ya kayak dirijen musik gitu kan. Nah, Bu Cici ada keperluan apa ya? Kan tidak harus ada di saya atau Roni kan. Kami punya anggota, punya member yang dengan beragam profesi. Nah minimal dalam sebuah kerjasama tidak harus untungnya itu ada di saya. Tidak harus untungnya itu atau cuannya ada di Roni, tidak harus. Tapi ketika kita bisa itu tadi atas nama organisasi bisa menjadi wadah atau panggung bagi teman-teman kita yang lain, itu juga keuntungan kan? Kenapa? Karena kan minimal saya nggak perlu lagi repot jualan 1-2 orang gitu kan. Bu Cici ada kebutuhan apa? Kita ada. Nah kasih aja. Nah itu salah satunya. Sehingga apa ke depan orang ketika melihat kita, mendengarkan nama kita atau melihat muka kita itu sudah seperti brand image. Oh, kalau ketemu dia, ini solusi. Ya kan? Apapun. Makanya handphone saya itu isi grup WA-nya itu hampir 200 gitu. Iya, Luar segala biasa macam ya. ada. Grupnya. Kenapa? Karena kadang saya butuh sesuatu juga, saya maintain kan? Bisa, iya. Iya, misalnya nih Roni nanya itu kan, bro, kalau buat tambal ban tapi yang nggak pakai ditiup, pakai angin, pakai doa di mana? Nah, gua nggak punya kan? Ya gua share aja di grup.
Ya teman-teman, ada yang tahu nggak tambal ban pakai doa di mana gitu kan? Tahu-tahu ada aja. Nah itu Masih menjaga. ada ya? Iya, salah satunya lah ya. Di negeri yang sebelah. Terakhir Kak Oke, Roni, buat penutup gimana, ya? Kak? Iya, penutup. Oke, kalau gitu saya pulang dulu ya berarti ya. Oh, berarti pulang dong. Ya. Harus punya kata-kata yang bijaksana nih Kak. Oke, berat ya tuntutan di belakang ya. Oke, jadi kalau para sahabat Eljon, kalau misalnya Anda pengen memilih namanya bisnis partner, sekali lagi ya satu hal. Kadang-kadang kalau misalnya kita selalu bilang memilih, kita selalu menempatkan titik utama itu adalah pada lawan. Betul ya. Padahal kadang-kadang yang paling bermasalah adalah dirinya sendiri, ya kan? Jadi makanya satu hal ya, kalau misalnya Anda mau memilih namanya bisnis partner, kenali dulu diri kita. Kita itu orang seperti apa? Ya, ini juga untuk menjaga ya, menjaga untuk apa? Pertama ya, kalau misalnya supaya Anda bisa akhirnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, supaya Anda mungkin merasa tidak dimanfaatkan. Ya kan, kadang-kadang ada beberapa orang merasa, wah kok kayaknya saya cuma dimanfaatin doang. Lah makanya harus tahu dulu, Anda itu mudah dimanfaatkan atau tidak. Kalau misalnya Anda mudah dimanfaatkan, ya Anda Bermanfaat mungkin. iya, dimanfaatkan dulu. Ya. Tetapi ada juga yang orang sering bilang seperti ini, kalau lu merasa takut untuk dimanfaatkan atau lu dianggap tidak bermanfaat, ya buat apa lu hidup juga kan? Hidup itu kan juga namanya harus bermanfaat. Tapi kan kita harus bagi-bagi, nggak mungkin dong kita bermanfaat buat semuanya kan? Misal mau nggak Dita bermanfaat untuk orang-orang yang akan memanfaatkan Dita, tapi Dita nggak mendapat keuntungan sama sekali, mau nggak? Pasti mikir-mikir juga kan? Nah, memang kita harus bermanfaat, tetapi harus ada namanya timbal baliknya yang sesuai. Jadi hidup di dalam hidup di dalam dunia itu adalah hidup di dalam namanya keseimbangan, ya kan? Kita boleh memberi itu bagus, tetapi di dalam namanya memberi harus ada yang balik ke kita. Bukan berarti kita harus balik dari orang tersebut, betul nggak? Ketika kita bersedekah, apakah kita langsung udah balik dari orangnya? Nih, kita lagi sedekah nih kasih orang yang misalkan 1 juta gitu kan? Ah balik lagi deh, balik. Kan nggak jadi sih. Malah kita tunggu ya. Gua kasih ya. Sebentar nih, balik lagi. Konsepnya terima kasih. Terima kasih. Iya. Udah sederhana hidup itu. Iya, Pakai jadi konsep pasti terima akan kasih. ada. Nah, jadi kalau misalkan Anda ya merasa takut dimanfaatkan atau seperti apa, Anda bermanfaatkan. Yakini dulu kalau misalnya Anda dimanfaatkan, berartinya Anda bermanfaat. Gitu. Luar biasa. Emang benar sekali, setuju sekali aku sama Kak Roni. Hari ini tepuk tangan dulu. Dia hari ini bijaksana ya. Iya, kemarin bijak sini. Memang yang namanya manusia itu memang harus bermanfaat, dan juga seperti kata Kak Roni tadi bilang, kalau misalkan kita mau mencari seorang partner bisnis, kita harus tahu dulu, kenali diri dulu siapa kita dan bagaimana caranya kita mencari potensi-potensinya melalui orang lain tadi, mulai dari salah satunya zodiak, tips-tips yang lainnya sudah diberikan oleh panelis kita juga, dan seperti kata Kak Doni, satu pintu yang tertutup maka 1000 pintu akan terbuka. Amin. Banyak kemungkinan yang akan terjadi. Jadi jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha menjaga komitmen dan menjaga etikanya agar bisa bekerja jangka panjang. Aku sangat salut sekali sama Ibu Cici Ricci mendengar cerita beliau yang dimana partner kerjanya ada yang 10 tahun, 8 tahun, itu bukan hal yang mudah Ibu untuk bisa menggandeng banyak orang. Apalagi partner bisnis Ibu Cici bukan cuma 1, tapi sudah banyak. Berarti bisa kelihatan Kak ya bagaimana Ibu bisa membawa usaha Ibu sendiri menjadi luar biasa sekali. Amin. Komitmennya berguna, bermanfaat juga untuk banyak orang, memberikan ilmu-ilmunya kepada orang banyak juga. Saya doakan semoga Ipsa dan juga Ibu bisa lanjut jangka panjang dan Gue juga loh, sukses. udah 30 tahun loh. Maksudnya partner gua umurnya udah 30 tahun. Apa kalau 30 tahun? Umurnya 30 kan? Iya. Opa ya panggilnya. Opa. Terima kasih banyak Ibu sudah. Sama-sama, terima kasih Iya, di sahabat tengah Eljon. kesibukannya. Terima kasih banyak sudah hadir Ibu ya. Semoga sehat selalu. Kak Doni juga. Thank you. Terima kasih Sama-sama. Kak Thank you. Doni juga. Yang super sibuk tapi tetap kalau untuk Eltalk akan hadir ya. Terima kasih Semangat. banyak semuanya. Semangat. Terima kasih juga kepada sahabat Eljon dimanapun kalian berada. Kita doakan semoga sehat selalu dan juga bahagia selalu. Terima kasih sudah menyaksikan Eltalk Empowering Life Through Communication. Jangan lupa nonton di Eljon TV dan juga Eljon Media channel YouTube-nya. Terima kasih. Dadah. Hai, saya Putri Anggreni, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Terima kasih.